Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama memakai waktu ini untuk bersaat teduh sejenak. Kita fokus hanya kepada Allah saja. Mazmur 100 ayat 1-3. Bersorak-soraklah bagai Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita. Dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Kita ceritakan, kita nyatakan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi
sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu. Sepanjang hidupku kau sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan kebaikanmu. Kebaikanmu Tuhan, menyanyi kebaikanmu Tuhan. Benar Bapa, Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah Allah yang mulia. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Sungguh kami mengucap syukur kalau kami boleh memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang terus memperhatikan hidup kami. Allah yang terus memelihara hidup kami. Pagi ini kami ingin datang beribadah di hadapan-Mu. Engkau beri hati yang bersukacita, hati yang teduh, supaya kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu. Terus berdoa dari awal hingga akhir, supaya Tuhan beserta dengan kami. Demi nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali. Kita akan disambut oleh hambanya. Kepada Bapak Pendeta Joshua Nugroho kami persilakan. Shalom. Mari sedang kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur pada Tuhan kalau pagi ini kita dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ini anugerah yang besar bagi Tuhan, bagi kita semuanya, di mana kita diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Dia, untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Nya, dan kita akan menerima berkat dari firman Tuhan. Bagaimana kehendak Allah atas panggilannya kepada kita semuanya. Kami sambut saudara di dalam kasih Kristus. Dan marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh berfokus kepada Tuhan untuk memuji, memuliakan Dia, dan menyiapkan hati kita untuk firman-Nya. Sehingga kita sungguh-sungguh diberkati dalam ibadah ini dan pulang dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Seberapa banyak di antara kita yang memakai waktu kita untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menceritakan kebesarannya, untuk menceritakan kasih-Nya. Mari, ini waktu yang tepat untuk memakai waktu kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kesudahan
hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Masih tetap bangkit berdiri, kita akan bersuka di dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Puji nama Tuhan. Kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Singer akan membantu membacakan. Silakan. Firman Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-11 dengan judul perikop Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sebab kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Amin, puji nama Tuhan. Sepekan lamanya Tuhan memberkati hidup kita dengan kebaikan-kebaikannya. Ini waktu yang tepat buat kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kepada para petugas bisa mempersiapkan diri. Di jalan hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Berilah terang di tempat gelap itu, hiburkan orang resah. Jadikan aku pancaran terangmu, juga jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Hai, beritakan kepada para petugas bisa maju ke depan. Tuhan dan pengampunan penuh, pasti orang lain diyakinkan oleh kehidupanmu.
mari kita berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami mengembalikan berkat yang hasilnya daripada Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh sucikan, Tuhan yang boleh kuduskan persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh menjadi alat pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan yang urapi setiap kami, beri kami pendengaran, beri kami hati Tuhan, biarlah kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan Bapa doa ini yang di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dalam doa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita fokus hanya kepada Tuhan seperti Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan. Supaya firman itu boleh mengubah hidup kita. Dengan hormat Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri. Kita akan memuji, memuliakan namanya. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya padamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya padamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah kepada Bapak Tuhan kami. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Sekali lagi, ku rindu menikmati. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Bapa di surga,
Bapa yang baik yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu, Engkau yang sudah menaungi, melindungi dan memberkati kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami naikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Dan saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami semuanya. Roh Kudus mengurapi kami supaya kami mengerti akan kehendak Tuhan yang baik dalam hidup kami, sehingga hidup kami tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh pemberitaan firman ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah memperingati atas kematian dan kebangkitan, dan kita akan menyambut peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus di surga. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, ia beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan pada akhirnya sebelum ia naik ke surga, ia mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Tapi sebelum itu, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem. Agar mereka menerima kuasa Roh Kudus yang dijanjikannya. Di dalam pembacaan kita dari Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu dan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia dan Samaria sampai ke ujung bumi. Maka judul daripada khotbah saya pagi ini, peran Roh Kudus dalam menjadi saksi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kita diberi kesempatan oleh Tuhan selama Tuhan Yesus nanti akan datang yang kedua kali untuk memberitakan Injil. Itu yang paling utama. Dan dalam memberitakan karunia Injil ini, Tuhan beri kuasa kepada kita tentang Roh Kudus. Kalau kemarin saya menyampaikan firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus dan turunnya Roh Kudus yang turun itu untuk menuntun membimbing langkah hidup kita, menuntun langkah hidup kita. Tapi saat ini adalah karunia Roh Kudus. Ini karunia, yang memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan untuk kita dapat memberitakan Injil. Kuasa Roh Kudus inilah yang akan menyertai, memperlengkapi kita untuk kita dapat melaksanakan perintah Tuhan, yaitu untuk memberitakan Injil, menjadi saksi Tuhan. Melengkapi itu seperti kalau sering saya sampaikan kalau polisi lalu lintas itu untuk mengatur supaya lalu lintas itu berjalan dengan baik dan menurut dengan dia diperlengkapi dengan pakaian lalu lintas, dengan segalanya. Itu maksudnya demikian.
Lalu kuasa ini kuasa yang bagaimana? Tentunya kita bertanya-tanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia boleh menghancurkan benteng Babilonia. Manusia boleh membuat bom yang dahsyat untuk menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Tetapi manusia tidak bisa menghancurkan hati manusia yang keras. Karena dosa. Itu hanya kuasa Roh Kudus yang dapat menghancurkan kekerasan hati manusia karena dosa. Memang banyak metode-metode PI untuk memberitakan Injil, itu baik, tidak salah. Tetapi menghadapi kekerasan hati, metode pengabaran Injil itu tidak berdaya. Ini diperlukan kuasa, untuk meluluhkan hati yang keras itu. Kuasa itu Roh Kudus sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menghancurkan kuasa dosa dan kuasa iblis, untuk menghancurkan hati yang keras, ini memerlukan kuasa Allah. Kuasa Allah sendiri di dalam yang dinamakan kuasa Roh Kudus itu. Oleh sebab itu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ia berkata tadi di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi sebelum murid-muridnya diutus untuk memberitakan Injil, dia disuruh diam dulu di Yerusalem untuk supaya dia tidak meninggalkan tempat itu, dan Tuhan akan memberikan mereka kuasa untuk melengkapi mereka dalam memberitakan Injil. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita diperlengkapi kuasa Roh Kudus itu untuk mengemban amanat agung dan menjadi saksinya. Saya akan menjelaskan tentang kuasa ini supaya saudara memahami dan saudara tidak takut untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Kuasa yang pertama, kuasa itu adalah otoritas yang diberikan Allah kepada kita saat kita mau menjadi saksinya, kita mau memberitakan Injil kepada banyak orang. Yang pertama adalah exousia, yang artinya kuasa di luar kemampuan manusia. Kuasa ini yang mendorong manusia menjadi berani untuk bertindak. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Petrus Petrus yang tadinya waktu Tuhan Yesus disalib, Petrus lari. Bahkan dengan perempuan saja takut. Ditanya oleh perempuan, ini pengikut Kristus? Bukan, aku bukan pengikut Kristus. Dia menolak. Tetapi setelah Roh Kudus itu, karunia itu ada di dalam dia berani menentang mahkamah agama dan segalanya. Orang-orang Farisi, dia memberitakan Injil dan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dapat karunia-karunia banyak sekali. Kalau dalam 2 Korintus ada karunia, 9 karunia ada menyembuhkan orang sakit. Dan sekarang kalau saudara sekarang yang masih populer ini, pastoran di Simon, pendeta di Simon itu orang yang menerima karunia kesembuhan dari Tuhan. Jadi tidak semua orang mendapat karunia kesembuhan dari masing-masing, tetapi orang yang mau memberitakan Injil itu diberi karunia-karunia itu
untuk melengkapi ya, saat mereka memberitakan Injil, ya, orang yang dihadapi, orang yang diberitakan Injil sedang sakit, dia dapat menyembuhkan karena diberi karunia dan orang itu bertobat kepada Tuhan. Jadi karunia itu melengkapi segalanya bagi orang yang mau memberitakan Injil. Tidak semua orang. Ya. Makanya hati-hati saudara, tidak semua orang itu. Ada anak Skewa, ya, imam Yahudi itu, ya. Anak Skewa itu tidak mengenal Yesus, hanya mengerti tentang Yesus saat Paulus memberitakan Injil itu. Dia mengusir setan di dalam Kisah Rasul pasal 5 ya. Pasal 19 atau pasal 5. Dia mengusir setan dalam nama Yesus padahal dia tidak mengenal Yesus. Tapi setan itu berani melawan, aku Yesus tahu. Kamu siapa? Malah telanjangi dia, terpirit-pirit. Tapi hati-hati, kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh mengemban amanat agung Tuhan untuk mengasihi orang lain, untuk memberitakan Injil, jangan main-main dengan setan. Ya. Setan itu tahu siapa Yesus. Ya. Kuasa Yesus tahu. Dan setan tahu bahwa kita Kristen KTP atau tidak, setan itu tahu. Makanya kita hati-hati dengan hal itu, saudara. Yang kedua yang namanya dunamis. Ya. Dunamis itu seperti dinamit kalau waktu saya kuliah dosen menjelaskan demikian ya. Itu adalah kuasa yang dapat menghancurkan barang yang sekeras apapun. Ya. Termasuk hati manusia yang keras seperti apapun, dengan kuasa Roh Kudus yang namanya dunamis ini kuasa mujizat yang luar biasa yang dapat membawa orang itu bertobat. Ya, karena pemberitaan itu, karena kuasa dunamis ini, saudara. Ya. Maka saya berikan contoh satu, Paulus saja. Paulus itu orang pinter, orang pandai, orang beragama Yahudi yang luar biasa. Ya. Saat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia memberitakan Injil dengan luar biasa. Tetapi setiap khotbahnya, dia berkhotbah itu tidak dengan kepandian, tidak dengan hikmatnya sendiri, tidak dengan ya kemampuannya, kehebatannya sendiri, tapi dia menyerahkan khotbah yang sederhana itu kepada Roh Kudus. Ya. Itu diakui oleh Paulus. Sehingga banyak orang yang mendengar khotbah dari Paulus itu bertobat. Ya. Paulus itu yang memenangkan seluruh Asia ini, seluruh dunia ini. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2, 2 Korintus. Ya ini, pengakuan Paulus demikian ini. Ayat yang keempat, ya. Ini pengakuan Paulus dalam dia melayani yang mengandalkan Roh Kudus. Jadi khotbah itu tidak hanya dapat berbicara dengan baik di atas mimbar dan semuanya, tapi khotbah itu perlu firman Tuhan yang mau disampaikan itu digumuli, didoakan, sehingga hanya kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam khotbah itu. Ya, 1 Korintus pasal 2 ayat yang keempat. Paulus mengatakan demikian, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ya, Bapak saudara yang sering berkhotbah, bukanlah menyiapkan sembarangan, tetapi perlu dengan pergumulan.
perlu dengan doa dan semuanya. Supaya khotbah-khotbah saudara itu Roh Kudus sendiri yang bekerja. Yang bekerja di dalam diri setiap orang sehingga banyak orang yang bertobat. Bukan dengan kemampuan kepandaian kita. Itu yang dikatakan oleh Roh Kudus. Ya. Jadi khotbah itu bukan semata-mata ya, menyampaikan kebenaran, tetapi kuasa Roh Kudus itu sendiri yang bekerja, sehingga khotbah yang sesederhana apapun juga itu membuat banyak orang yang bertobat. Khotbah Paulus, khotbah Petrus itu sederhana, saudara. Tetapi banyak orang yang bertobat luar biasa. Ya. Coba kita lihat dari khotbah Petrus yang sederhana, tapi banyak orang yang bertobat. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ini, mulai ayat yang Kisah Para Rasul pasal 2. Bukan Korintus ya. Dari ayat 36, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat ini khotbah Petrus sangat sederhana sekali. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu pasti, ini pemberitaan Injil, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Sekali lagi, Allah yang telah membuat Yesus sebagai manusia itu, yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, respon. Kuasa Roh Kudus yang bekerja ini ada respon. Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Langsung ayat 41. Ya. Setelah khotbah Petrus itu, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya. Kalau khotbah yang sederhana, penuh dengan kuasa Roh Kudus, ini hasilnya, saudara. Orang meresponi, ya, enggak usah khotbah yang muluk-muluk, khotbah sederhana tapi kuasa Roh Kudus. Orang meresponi, tahu mengerti isinya, bertobat. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, demikian juga kepada kita. Karena Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu untuk melengkapi kita. Di dalam kita untuk memberitakan Injil. Untuk menjadi saksi Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita mempunyai kuasa itu? Ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Ini sebenarnya akan saya sampaikan
pada nanti hari Pentakosta hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya. Itu. Pekabaran Injil harus dilakukan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Harus dilakukan oleh semua orang yang percaya kepada Yesus. Karena apa? Karena ini menyangkut keselamatan manusia. Dan keselamatan manusia ini adalah prioritas Tuhan yang paling utama. Ya. Oleh sebab itu, setiap orang Kristen harus mengambil bagian di dalam misi Tuhan untuk menyelamatkan manusia ini dari kematian kekal. Ya. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil itu, saudara. Bukan kita dipanggil untuk berfoya-foya, untuk kesenangan sendiri. Ini misi Tuhan begitu memanggil kita. Coba kita buka 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat 9, perhatikan. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kita dipilih Tuhan. Ya. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Dikuduskan oleh Tuhan, dipisahkan oleh dunia yang jahat ini, disucikan oleh Tuhan, menjadi umat yang langsung bisa berhubungan dengan Tuhan. Imamat yang rajani. Ya. Umat kepunyaan Allah sendiri. Kita menyadari kita ini bukan orang dunia. Kita adalah orang-orangnya Allah. Ya. Umat Allah walaupun kita masih dunia ini, maka di dunia ini kita hanya sementara. Dan sementara ini kita diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Allah. Ya, perbuatan yang besar dari Allah itu adalah perbuatan keselamatan. Ya. Yang paling terbesar anugerah karunia Allah itu adalah keselamatan bagi setiap orang. Ya. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, dari dunia yang gelap ini, kepada terangnya yang ajaib, kepada terang Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Kita dipanggil untuk itu, saudara. Ya. Bukan untuk kesenangan kita sendiri. Kita dipanggil untuk itu. Di dunia ini kita hanya sementara. Semua orang tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua akan meninggal. Kan dunia ini. Ya setelah itu bagaimana kalau kita hidup menjadi anak-anak Allah, jadi umat Allah, kita kembali kepada Bapa. Kehidupan yang kekal di surga. Kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan yang sejati. Bukan seperti di dunia ini kebahagiaan harus kita cari. Ya. Kita harus mencari kebahagiaan di dunia ini di dalam Kristus. Suasana, kalau suasana surga itu sudah suasana bahagia, tidak usah dicari. Itu yang diimpikan, yang kita impikan bersama-sama, saudara. Yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi kita dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil. Untuk menjadi saksi Tuhan. Itu setelah Yesus naik ke surga. Untuk itu. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi yang saya katakan tadi, Pentakosta itu merupakan awal pengabaran Injil dunia. Bukan Pantekosta ya, tapi Pentakosta dalam Alkitab begitu. Itu awal daripada pemberitaan Injil di dunia ini. Di situ ada gerakan Roh Kudus untuk memberitakan Injil.
Karena tujuan Pentakosta itu adalah untuk memberitakan Injil. Ya. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua tadi, ya, ayat yang pertama kan gitu. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi orang-orang yang percaya, yang menyerahkan hidupnya, mereka ingin memberitakan Injil, berkumpul di satu tempat. Dan disitulah karunia Roh Kudus itu dicurahkan. Diberikan kepada mereka semua. Bukan semua orang. Orang yang percaya yang berkumpul di situ diberikan, termasuk Petrus dan Yohanes. Berikan kuasa karunia Roh Kudus itu untuk memberi keterangan Injil. Dan setelah gerakan Pentakosta ini baru Petrus yang tadinya penakut itu menjadi orang yang luar biasa tadi dapat berkhotbah. Demikian saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi orang-orang percaya itu berkumpul di suatu tempat, di situ diberi kuasa Roh Kudus. Ya, untuk mereka memberitakan Injil. Disitulah orang-orang percaya yang mempunyai kerinduan untuk memberitakan Injil berkumpul, dan mereka semua mendapatkan karunia Roh Kudus untuk mereka dapat memberitakan Injil. Oleh sebab itu sebenarnya Pentakosta itu harus terus ada di dalam kita. Ya. Secara pribadi, seluruh kita sebagai jemaat Tuhan. Ya. Seperti jemaat yang mula-mula, sehingga kita semua ada gerakan Roh Kudus di dalam kita. Untuk kita dapat melaksanakan mengemban amanat agung Tuhan Yesus. Itu yang nantinya ditanyakan saat kita kembali ke surga. Bagaimana amanat agungku? Kamu sudah laksanakan apa belum? Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Marilah saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mau hidup seperti jemaat yang mula-mula. Ya. Ada kerinduan untuk memberitakan Injil. Ya. Jadi kita setiap minggu, setiap saat kita ada ibadah, ada persekutuan seperti ini supaya kita terus diperlengkapi oleh Tuhan. Supaya kita bukan hanya berkumpul, tetapi kita mau keluar untuk kita menjadi saksi Tuhan. Ya, baik melalui rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dan dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi Tuhan. Ya, menjadi garam dan terang bagi masyarakat ini. Garam itu dapat dirasakan. Kalau masakan itu tidak ada garamnya, rasanya hambar. Maka kita sebagai garam itu supaya masakan itu menjadi enak. Jadi kita menjadi garam bagi masyarakat, bagi keluarga, bagi dalam pekerjaan. Kedatangan kita menjadikan mereka menjadi senang. Bukan menggosip dan segalanya. Ya. Menjadi terang, ya. Kita dapat memperlihatkan kepada mereka bahwa di dalam Yesus, saya menjadi orang pengikut Kristus ini, hidup saya penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Sehingga
kita menjadi saksi Tuhan. Ya. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau bersatu bersama-sama, kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, tekun berdoa, terus melayani Tuhan. Khususnya ada kerinduan untuk memberitakan Injil, maka Tuhan akan memberi kepada kita kuasa Roh Kudus, ya, sehingga kita berani untuk berPI, menjadi saksinya, dan memberi buah. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sebelum di sini sepenuhnya ya, diutus oleh gereja induk, saya sudah memberitakan Injil. Banyak gereja yang sekarang bertumbuh sudah dari Pamongan, ya itu ya, Pamongan, Sukemani, terus di mana itu, kalau Trewek bukan saya, Trewek itu hasil daripada orang yang ada di situ, ya. Banyak termasuk Pondok Raden Patah, itu saya memberitakan Injil dan mendirikan gereja. Ke sana ke Karangasem, ya, Karangasem daerah Comal sana, sekarang berdiri, ya. Dan akhirnya saya diutus untuk membenahi di sini. Waktu di sini ada keributan itu, dan akhirnya saya malah terus selamanya di sini. Kita memberitakan Injil, kita memberitakan, ya, mengemban amanat Tuhan Yesus. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain demi kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang begitu indah bagi kami. Kami sadar bahwa kami dipanggil oleh Tuhan, bukan hanya diselamatkan, tapi kami diutus untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk kami dapat berani memberitakan kabar keselamatan, kabar baik, berita Injil Tuhan, supaya banyak orang yang diberkati, banyak orang yang mengerti tentang Injil, dan Roh Kudus sendiri yang bekerja, sehingga banyak orang yang bertobat kepada Tuhan untuk menerima keselamatan kekal, untuk menerima pemeliharaan Tuhan saat hidup ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berikan kami dorongan-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami dapat mengemban amanat agung-Mu bagi dunia ini, sehingga banyak orang yang bertobat, percaya kepada-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu semuanya. Menjadi jemaat Tuhan dipanggil untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar, yaitu berita keselamatan. Kami serahkan semua ini dalam kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Ya, kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan semangat. Dan ini adalah berita untuk kita bersama-sama memberitakan Injil. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita
Muda Stefanus akan menyampaikan pengumuman dan berdoa untuk saudara semuanya. Baik, salam. Bapak Ibu Saudara, sebelum nanti kita berdoa, ada presentasi dari Ketua Sekolah Minggu yang akan menyampaikan pentingnya sekolah minggu. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal penting yang perlu kita simak. Yang pertama, ada beberapa saudara kita yang minggu lalu maupun saat ini sedang dirawat di rumah sakit, yaitu anak Otniel dan anak Devon, putra dari Bapak Ferry dan Ibu Risna dari KPB Gracia. Kemudian saudara Michael, dari putra dari Bapak Ibu Zainal dari KPB Efrata. Ketiganya dirawat di Rumah Sakit Pantai Wilasa Dr. Cipto. Puji Tuhan sudah pulang ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ini ada Bapak Mac yang dari KPW Rut yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Siloam Balikpapan. Mari jemaat kita dukung dalam doa untuk kesembuhan dan proses pemulihan. Dan mari setiap KPW menyatakan kasih melalui iuran sosial yang diserahkan kepada Ibu Claudia Wayan. Yang kedua, mengundang semua peserta Diklat Veritas untuk hadir besok Senin tanggal 8 Mei 2023 jam 18.30 tepat, karena Diklat Veritas sudah dimulai kembali. Yang ketiga, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan minggu depan tanggal 14 Mei 2023. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh pengurus silahkan mempersiapkan diri untuk bersama-sama hadir. Yang keempat, mohon diperhatikan untuk seluruh jemaat, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, ini 2 kali ibadah, yaitu jam 6.30 dan jam 9. Tidak ada ibadah sore ya untuk kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang kelima, gereja menghimbau semua jemaat bergabung dalam sekolah minggu. Karena sekolah minggu itu penting dan sangat bermanfaat. Dan setelah pengumuman ini, nanti Ketua Sekolah Minggu Ibu Novi Ratnawati Rahayu SPD akan menyampaikan beberapa hal mengenai sekolah minggu. Yang keenam, menghimbau seluruh jemaat untuk terus setia dan tekun di dalam melaksanakan doa Daniel, doa pribadi yang dilaksanakan 3 kali sehari. Untuk kegiatan-kegiatan gereja, Bapak Ibu bisa memperhatikan bersama-sama, sudah tertera di dalam lembar di sampingnya. Saya mengingatkan Bapak Ibu semuanya untuk tetap kita setia di dalam doa, baik untuk doa pagi online jam 4:30 sampai 5:30 hari Selasa. Kemudian ada doa Hana, doa kaum wanita, hari Selasa jam 15 sampai jam 16.30. Doa dan pujian hari Rabu jam 6 sore. Juga doa pagi secara tatap muka hari Sabtu jam 4:30 sampai 5:30. Dan tadi sudah saya sampaikan, kita terus setia dan tekun melaksanakan doa Daniel ya. 1 hari 3 kali kita berdoa secara pribadi. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, Ibu Deborah Risna Widianti, kemudian anak Valencia Princess Wibowo, Saudari Marta Ruli Meva Ayu, kemudian anak Sama Salum Sri Sansita, kemudian Ibu Marta Anita Teresia, yang terakhir anak Theodore Ramon Jati Susilo. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Tuhan mengaruniakan panjang umur, kesehatan dan kekuatan.
dan berkat yang selalu melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya yang akan merayakan ulang tahun. Waktu saya serahkan untuk Ibu Novi yang akan mempresentasikan untuk pentingnya sekolah minggu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Baik Bapak Ibu, kita akan mencermati beberapa bagian yang saya rasa ini sangat penting ya, mengenai sekolah minggu. Next. Pentingnya sekolah minggu. Sekolah minggu adalah salah satu ujung tombak gereja dalam penjangkauan, pembangunan karakter jemaat, dan untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Bapak Pendeta tadi membagikan firman Tuhan bagaimana amanat agung Kristus itu adalah milik kita semua. Kita diberi beban, diberi tanggung jawab untuk mengabarkan Injil. Nah itu bisa dimulai dari sejak awal, dari sejak kecil. Anak-anak kita dibentuk karakternya supaya memiliki karakter Kristus. Sehingga memiliki keberanian untuk menjangkau, untuk mengajak setiap orang yang ada di sekitarnya menjadi percaya dan menerima Yesus Kristus. Jika mereka dididik dari sejak awal memiliki karakter Kristus, mereka akan memiliki keberanian, kerinduan, kasih, cinta untuk menjangkau banyak orang. Sehingga kita memiliki generasi-generasi muda yang hebat karena generasi yang memiliki iman kepada Tuhan. Next. Nah, ini yang menarik. Sekolah minggu di GBI Trogomulyo tidak hanya untuk anak-anak, tetapi juga orang tua. Karena semua orang harus bertumbuh dan mengalami pembaharuan karakter setiap hari. Jadi sekolah minggu ini juga penting buat kita. Karena kita harus mengalami pertumbuhan sampai akhirnya kita menghadap Tuhan. Dan belajar itu seumur hidup, apalagi belajar kebenaran firman Tuhan. Next. Mengapa harus ikut sekolah minggu? Bagi anak-anak, jika kita melihat gedung-gedung yang tinggi megah, ini diperlukan fondasi yang kokoh, yang tepat, supaya bangunan berdiri kuat dan tidak mudah roboh. Sebagus apapun bangunan, bahan-bahan bangunan yang ada di atas, jika tidak memiliki fondasi yang kuat, tidak ada gunanya. Jadi demikian juga dengan anak-anak kita. Semakin tinggi kita ingin membangun mereka, haruslah semakin dalam dan kuat kita siapkan fondasinya. Tidak mungkin kita mengharapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, tetapi kita tidak mensupport, mendorong anak-anak kita untuk belajar firman Tuhan. Sangat bagus jika di rumah juga dilakukan. Dan akan lebih bagus lagi ketika diperlengkapi di sini, yaitu di sekolah minggu. Next. Jadi kesimpulannya, sekolah minggu berperan meletakkan fondasi bagi anak-anak supaya tumbuh menjadi anak yang memiliki karakter Yesus Kristus. Next. Bagi orang dewasa, sekolah minggu adalah tempat belajar firman Tuhan. Berdiskusi, di situ kita bisa berdiskusi, menanyakan, membagikan tentang firman Tuhan. Bersaksi, menyaksikan bagaimana kehebatan Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang penting kita juga saling mendoakan. Jika masing-masing kita akan dikuatkan, tahu bahwa orang-orang lain pun tahu pergumulan kita dan terus mendoakan kita. Dan supaya semua menerima pertumbuhannya masing-masing dan terdorong juga untuk menjangkau. Bapak Pendeta tadi sudah membagikan bahwa amanat agung Kristus itu hal utama di dalam hidup kita. Untuk menceritakan, menjangkau sebanyak mungkin orang mengenai siapa Yesus Kristus, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Next. Nah, untuk sekolah minggu di GBI Trogomulyo ini dibagi menjadi beberapa kelas sesuai dengan pertumbuhan dan karakter masing-masing anak. Jadi di tempat ini nanti akan di sekolah minggu ini bukan hanya mendengarkan firman Tuhan dan nyanyi saja, tetapi juga ditolong sesuai dengan umur mereka.
diberi keterampilan, diberi dorongan untuk berani berdoa, berani bercerita, bahkan membuat hastakarya dan banyak hal yang lain yang anak-anak kita akan dapatkan. Untuk kelas indria dimulai dari usia 1 sampai 6 tahun, yaitu sebelum SD. Monggo Bapak, Ibu, Saudara yang memiliki putra-putri atau cucu bahkan bisa masuk di kelas indria ini. Untuk guru-guru yang mengajar adalah Ibu Rudi, Ibu Tina, Ibu Winda, dan Ibu Hesti. Tempatnya ada di kelas TKA. Kemudian untuk kelas pratama, dari usia kelas 3 sampai 6 SD, gurunya yaitu Saudari Helena, Saudari Cinta, dan Saudari Vita. Tempat ada di ruang TKB, samping. Next, untuk kelas madya, yaitu untuk usia SD kelas 1 dan 2, pengampunya adalah Saudari Erlin, Saudari Rosi, Saudari Ika, Ibu Jenny, tempatnya di ruang kelas KB. Ini maaf ya, kelasnya berarti kelas, ini kebalik ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Kelas tunas muda dan remaja. Nah, untuk anak-anak, adik-adik yang bersekolah di SMP, SMA bisa bergabung di kelas tunas muda dan remaja. Gurunya Diakon Ari, Bapak Rudi, Ibu Deni, kelasnya ada di ruang utama gereja, jadi di sini. Next. Kemudian untuk kelas dewasa pria, ini diperuntukkan untuk semua pria dewasa. Monggo Bapak-bapak bisa bergabung. Gurunya adalah Bapak Diakon Deni dan Bapak Andreas Budi, tempat ada di sayap kanan gereja. Kemudian untuk kelas dewasa wanita, diperuntukkan bagi kita semua kaum wanita. Pengampunya adalah Ibu Eni Setianingsih dan Ibu Ina, tempat koridor Selasar TK di depan ruang indria. Next. Mari kita dorong putra-putri untuk ikut sekolah minggu. Nah, sembari mengantar Bapak Ibu silahkan bergabung di kelas dewasa. Setiap hari Minggu pukul 8 selama kurang lebih 30 menit saja. Next. Nah, untuk kegiatan sekolah minggu, minggu 1 dan 4, 1 sampai 4, itu pelajaran dengan materi dari LBB. Lembaga Literatur Baptis yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Mungkin temanya sama tapi cara penyampaiannya, kegiatannya akan berbeda. Disesuaikan dengan usia anak-anak. Next, minggu 5, maaf. Minggu kelima sekolah minggu gabungan. Jadi kita akan bergabung mulai dari indria sampai dewasa. Kita akan melihat Superbook, nonton film bersama, talent show dan lain sebagainya. Next. Nah, ini adalah gambar-gambar kegiatan dari anak-anak kita. Ada yang sil Paskah, ya, kemudian ada juga Natal, ya. Next. Untuk kegiatan lainnya, ada Paskah kemarin sudah dilaksanakan, Natal, sil, sekolah Injil liburan. Nah, ini sebentar lagi kita akan laksanakan. Dilaksanakan setiap awal libur kenaikan kelas selama 3 sampai 5 hari. Tapi bisa juga berupa kegiatan di gereja atau Bible Camp, berkemah atau retreat. Ya. Kemudian bagian berikutnya kegiatan lainnya adalah pelatihan guru. Di pelatihan ini kami para guru diperlengkapi untuk mengerti, memahami psikolog setiap anak sehingga memudahkan buat kami untuk mengajar, untuk mendidik mereka, memperlengkapi mereka sesuai dengan usia mereka. Next, nah, ini adalah gambar sil, foto-foto sil ketika tahun 2022 kemarin. Ya. Nah, next, gereja mengundang semua jemaat untuk ikut sekolah minggu. Apabila ada hal-hal yang terkait dengan sekolah minggu, bisa menghubungi saya di nomor WA yang tertera di bawah ini. Next. Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Mazmur 34 ayat 12. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Terima kasih.
Demikian Bapak Ibu Saudara sudah disampaikan presentasi oleh Ibu Novi. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa dan nanti Bapak Gembala akan menutup di dalam doa berkat. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini sungguh kami mengucap syukur atas ibadah kami di mana kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan dan kebenaran firman-Mu yang telah kami terima, yang terus membangun kehidupan kami, mengajar kami, mendidik kami dalam kebenaran. Kami sungguh bersyukur ketika kami melangkah di dalam memberitakan Injil, melaksanakan amanat agung, disitulah kuasa Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini, kami sungguh bersyukur berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Diberkati seluruh kehidupannya, diberikan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, dan sukacita yang terus mengalir dan melimpah di dalam seluruh kehidupannya. Diberkati karya pelayanannya di tempat ini dalam menggembalakan umat-Mu, sehingga gereja ini semakin bertumbuh dan berkembang. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan untuk keberadaan gereja-Mu diberkati, supaya boleh terus bertumbuh baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Diberkati seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali. Setiap kehidupan mereka boleh terus tetap setia melekat kepadamu dan terus berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Diberkati saat membangun rumah tangga, saat usaha, pekerjaan, bisnis, jualan, semuanya Tuhan, Engkau yang menolong, memberkati jemaat-jemaat-Mu, sehingga mereka semuanya boleh berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam seluruh kehidupannya. Terima kasih. Hamba berdoa untuk para pemimpin, dimulai dari Bapak Gembala, para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, pembina, ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, semuanya diberkati, juga pengurus yayasan. Kami bersinergi dan bergandengan tangan, bersatu hati, bersama-sama memuliakan nama Tuhan melalui setiap pelayanan kami. Setiap pergumulan gereja-Mu, kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Baik untuk gol kehadiran 350 jiwa, juga persembahan 58 juta, juga kerinduan kami mengembangkan TK dan PAUD untuk kami menjangkau jiwa-jiwa baru. Diberkati sehingga sekolah ini sungguh-sungguh dapat mempermuliakan nama Tuhan melalui persembahan jiwa-jiwa yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, setiap kegiatan-kegiatan gereja dipakai menjadi sarana membangun iman kami di dalam Kristus, supaya semakin kuat dan teguh di dalam kami mengiring Engkau, karena kami sadari Tuhan segala tantangan dan rintangan ada di depan kami, tetapi kami percaya ketika kami hidup kepadamu, melekat kepadamu, kami diberikan kekuatan senantiasa. Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu yang sakit pada pagi hari ini, Bapak Mek yang ada di Balikpapan, kami berdoa untuk Otniel, Devon, juga Mas Mikael, Ibu Yeni Sukmani, Bapak Budi Wibowo, Bapak Yeskiel Sunardi, Ibu Trimo, anak Marcel, anak Devarel, juga yang lain yang saat ini sedang sakit. Tuhan kami mohon kemurahan dan jamahan-Mu, sehingga yang sakit disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa, yang lemah, yang undur, dibangkitkan kembali, dijamah hatinya dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka boleh bertobat, percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan yang berulang tahun, diberkati dengan umur panjang, dengan kesehatan, kekuatan, juga berkat yang senantiasa mengalir dan melimpah di dalam seluruh kehidupan anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang berulang tahun. Terima kasih,
Hamba serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu, yang saat ini semakin mendekati tahun politik. Ya Tuhan, Engkau menolong supaya bangsa kami tetap utuh dan bersatu, dihindarkan dari segala perpecahan, diberkati untuk Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya di dalam memimpin mengendalikan negeri ini, supaya tetap aman, tentram, dan damai. Diberkati supaya ekonomi, politik, keamanan terkendali, juga diberkati ya Tuhan, supaya banyak orang bertobat di tengah-tengah negeri kami. Jawa Tengah, kota Semarang diberkati oleh Tuhan, sehingga kota Semarang di mana kami tinggal senantiasa semakin maju, dibangun, juga banyak orang yang sungguh-sungguh boleh bertobat di tengah-tengah kota ini. Berkati para pemimpin kami di tengah-tengah kota ini, Ibu Wali Kota diberkati dengan seluruh jajarannya. Demikian juga untuk daerah Telogos, Sariwetan, di mana gerejamu berada. Diberkati Bapak Lurah dan seluruh jajarannya. Tetangga kanan kiri muka belakang, juga hubungan kami dengan masyarakat boleh terjalin dengan baik, dan nama-Mu dipermuliakan, keberadaan kami boleh memancarkan berkat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Hamba memohon berkat-Mu buat seluruh jemaat-Mu, juga anak-anak muda yang saat ini Tuhan menjadi generasi penerus buat gereja-Mu di tempat ini. Diberkati seluruh anak-anak muda, baik PKMB dan PMBI, seluruh anak-anak sekolah minggu diberkati semuanya, supaya terus bertumbuh semakin kuat dan teguh, semakin setia, mengiring Kristus, dan menjadi anak-anak masa depan. Diberkati yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, semuanya Tuhan, hamba menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih kalau sebentar kami mengakhiri ibadah kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, juga kami melanjutkan dengan sekolah minggu, juga kelas keanggotaan. Diberkati semuanya, dijauhkan dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia dan kemurahan Tuhan Yesus yang senantiasa menaungi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Selanjutnya Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun, membimbing perjalanan hidup saudara. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, Haleluya, Haleluya, Amin, Amin, Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih